Dok, ini kami ingin mengkonfirmasi, dokter. Hmm, ada temuan kasus gagal ginjal akut lagi, bahkan ada 2 kasus begitu. Kami ingin konfirmasi. Ini apakah benar ya, dok? Ada tambahan 2 kasus baru gagal ginjal akut pada anak di Jakarta, dok? Ya, betul ada laporan ya kasus gagal ginjal akut ya pada anak dari DKI Jakarta. Ya, ada 2 yang dilaporkan tanggal 4 kemarin, yaitu satu anak umur 1 tahun dan itu sudah konfirmasi. Konfirmasi itu dia diperiksa darahnya memang ada zat toksik ya di dalam darahnya. Kemudian juga dari sirup yang bekas diminum oleh pasien tersebut juga mengandung itu setelah diperiksa, sehingga pasien ini disampaikan sebagai kasus yang konfirmasi positif. Hanya saja kita prihatin tidak bisa terselamatkan karena kasus ini meninggal pada tanggal 1 Februari yang lalu karena memang terlalu lama penanganannya ya, karena dari pihak keluarga juga tidak mau dirujuk ke rumah sakit RSCM sebagai rumah sakit rujukan tertinggi di negara kita ini ya. Nah, sehingga pasien itu meninggal setelah sekitar 6 hari 7 hari ya. Yang kedua, pasien umurnya 7 tahun, Mbak Dana ya. 7 tahun, ternyata setelah kami konfirmasi ke dokternya, alhamdulillah yang kedua ini ternyata bukan gagal ginjal karena intoksikasi obat. Karena di dalam darahnya tidak ditemukan zat toksik tersebut ya. Baik, dokter, yang satu berarti dikonfirmasi gagal ginjal akut. Kalau yang satu berarti bukan gagal ginjal akut atau Ya, gimana, gagal dokter? ginjal akut bukan karena intoksikasi ya. Dan juga bukan apa namanya gagal ginjal karena tadi disebutkan adalah yang disebut dengan multi system ya, multi system injury syndrome ya pada anak-anak, yaitu terjadi sindrom kelainan banyak organ atau multi sistem yang ada di tubuh ya karena adanya peradangan baik di jantung, di paru, di organ-organ yang lain. Ya, itu karena penyakit-penyakit infeksi yang lalu. Jadi bukan karena intoksikasi obat, menurut dokternya ya, yang kami terima hari ini. Dan Baik, jadi alhamdulillah anak ini membaik ya, ya, dan tidak perlu diberikan obat antidotum. Jadi dokternya bilang nggak usah kita kasih antidotum, karena sudah perbaikan, jadi percuma gitu loh ya. oh, alhamdulillah. Baik, berarti satu ya, Ya, dokter, satu, intinya yang satu. terkonfirmasi gagal ginjal Ya, akut. Nah, dokter, ini kan yang menjadi penasaran. Ini kan karena anak ini setelah mengkonsumsi obat sirup yang mereknya Praxion kalau nggak salah ya, dok ya ya. betul. Dan ini sebelumnya dinyatakan aman oleh BPOM gitu. Kok bisa gitu, dokter? Apakah kecolongan atau gimana, dok? Ya, saat ini kan masih dalam investigasi, Pak ya. Investigasi baik dari Kementerian Kesehatan bersama Badan POM dan yang terkait, misalnya rumah sakit, laboratorium, kemudian dari laboratorium forensik Polri juga untuk meneliti lebih lanjut. Memang betul obat ini masuk dalam daftar 508 obat sirup yang boleh beredar dan boleh dikonsumsi oleh masyarakat setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan POM. Nah, makanya ini dilakukan pemeriksaan berikutnya, dilakukan investigasi untuk melihat apakah betul obat ini yang mengandung sediaannya atau ada bahan bakunya. Untuk itu nanti kita tunggu dulu ya hasil investigasi lanjutan dari Badan POM untuk kasus ini. Baik, dokter, berarti masih akan dicek dulu, dilakukan investigasi apakah sebenarnya ada kandungan Ya, tertentu yang hanya saja menyebabkan. langkah-langkah cepat sudah dilakukan ya. Contoh, semua obat itu dilarang didistribusikan, dilarang diproduksi lagi. Satu ya, itu untuk seluruh Indonesia. Jadi harapannya seluruh dinas kesehatan, apotek-apotek, rumah sakit tidak boleh menyimpan itu lagi dan meresepi obat tersebut. Kemudian sudah dilakukan namanya investigasi bersama untuk melakukan penyelidikan epidemiologi dan terakhir kita memberikan suatu surat kewaspadaan, Mbak ya. Jadi kita sudah selesai ini sebetulnya Desember yang lalu, nggak ada kasus. Nah sekarang ada lagi kita edarkan lagi untuk berhati-hati apabila ada kasus ini ternyata ada lagi loh kasus gagal ginjal akut seperti ini dan kemungkinan ya, tapi kita berdoa mudah-mudahan tidak terjadi, bisa terjadi lagi ya gitu loh. Untuk itu pada masyarakat diimbau jangan untuk cepat-cepat
mengkonsumsi obat, minum obat, sirup untuk anak-anak tanpa resep atau rekomendasi dokter. Jadi dokter lah yang tahu, oh obat ini yang dipakai aman dan akan dijamin obat ini memang baik untuk anak tersebut. Jadi jangan Nah, dibikin mm-mm. konsumsi sendiri gitu loh, Mbak ya. Baik, dokter. Nah, tadi yang menarik gini dok, teman saya tadi setelah tahu ada kasus gagal ginjal akut dan minumnya Praxion, ini sedikit histeris karena kemarin Januari anaknya sempat sakit, sempat demam begitu dan diresepkannya itu obat ini dok. Nah, itu gimana ya dok ya? Dan Ya, beliau mengatakan sempat periksa di RSPI dan diresepkannya obat ini sama dokternya gitu. Nah, kemudian agak histeris nih dia nih, aduh anak aku habis minum ini gimana ya gitu. Kira-kira gimana ya dokter? jadi kepada masyarakat yang sudah mengkonsumsi obat ini, anak-anaknya, dan kita doakan nggak ada apa-apa. Artinya kalau nggak ada apa-apa, mungkin obat yang diminum kadarnya memang sedikit. Atau pas obat yang di sana itu tidak ada, memang tidak mengandung obat itu. Gitu ya. Atau yang ketiga, memang reaksi tubuhnya, daya tahan tubuhnya dia bisa bertoleransi dengan obat itu. Sehingga alhamdulillah aman-aman saja. Jadi jangan buru-buru untuk menjust ya, gitu ya. Wah ini akan terjadi keracunan belum tentu ya. Jadi tiga-tiga harus kita lihat semua ya. Baik, dok, mau konfirmasi lagi, apakah betul berarti obat ini adalah obat penurun demam dan mereknya yang tadi saya sebutkan tadi dokter untuk Ya betul. menjadi Jadi sudah dipublish oleh kita yaitu obatnya Praxion ya. dan itu obat penurun demam ya dok ya? Ya penurun demam juga penurun nyeri ya nyeri dan itu obat itu sudah ditarik ya oleh perusahaannya ya inisiatif sendiri kemauan sendiri sebagai tanggung jawab sosial mungkin ya dari farmasi itu kepada masyarakat ya. Baik, sejauh ini tindakan yang dilakukan Kemenkes setelah ada temuan ini, dokter setelah ditarik gitu apa? Mungkin ada himbauan kepada Ya, masyarakat juga, dokter. jadi pertama kita tetap harus menyelidiki kasus ini. Jadi Kemkes harus ikut memimpin penyelidikan ini, ya karena kita ingin meyakinkan ke masyarakat jangan terjadi lagi kasus gagal ginjal ini karena keracunan. Yang kedua membuat edaran surat kewaspadaan namanya, Pak ya, agar seluruh sistem yang ada di Indonesia ini, fasilitas pelayanan kesehatan, dinas kesehatan itu dapat waspada terhadap ini. Kemudian yang ketiga tentu saja menarik semua obat yang tadi yang kita sebutkan tadi untuk tidak lagi diperjualbelikan. Jadi kepada dokter, kepada farmasi untuk kalau ada stok ini untuk tidak diberikan dan ditarik. Dan terakhir tentu saja harapannya ke masyarakat ya kita sama-sama ya sama-sama hati-hati apabila terjadi ini dan jangan sekali lagi terlalu mudah untuk memberikan obat yang kita tidak tahu indikasinya gitu ya. Baik, dokter terakhir, alternatif obat-obatan non sirup yang aman jika anak terkena demam itu apa tipsnya, dok? Ya, sebetulnya dari IDAI sudah Mm-mm. mengeluarkan rekomendasi ya. Yang pertama bagi anak-anak yang ada demam itu dilakukan dulu dengan cara yang biasa kita lakukan orang-orang tua kita dulu yaitu kompres air hangat. Bukan air dingin ya, air hangat. Kemudian minumin yang banyak, makan yang cukup, mengatur keseimbangan gizinya. Nah, tentu saja sambil melihat perkembangannya. Jangan sampai nanti panasnya berlanjut, ya. Kalau sampai 2 hari tidak ada perubahan dengan itu, maka ya harus dibawa ke dokter. Ya, tahu ke petugas kesehatan di puskesmas yang ada.